Republik Persatuan Myanmar adalah nama resmi dari negara yang biasa kita sebut dengan Myanmar. Selain itu, negara ini juga dikenal dengan nama negara Burma. Myanmar adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan negara Bangladesh dan India di bagian barat laut, dengan Cina di timur laut, Laos di sebelah timur, dan Thailand berada di bagian tenggaranya. Negara ini juga berbatasan dengan Laut Andaman di selatan dan Teluk Benggala di barat daya. Sebuah negara yang indah, namun terjebak dalam lingkaran kekerasan yang seolah tanpa henti. Myanmar, dari krisis kemanusiaan, etnis Rohingya, hingga penindasan berdarah terhadap kelompok pro-demokrasi. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan di mana posisi hukum internasional saat manusia diburu di tanah mereka sendiri? Selanjutnya, mari kita simak dalam video. Untuk memahami krisis ini, mari kita mundur sedikit. Untuk memahami krisis Myanmar yang terjadi saat ini, kita perlu melihat sejarahnya terlebih dahulu. Myanmar, yang dulu dikenal sebagai Burma, yang merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Namun, sejak awal kemerdekaan, negara ini tidak pernah benar-benar lepas dari konflik. Myanmar merupakan negara yang terdiri dari banyak kelompok etnis. Etnis Burma menjadi kelompok mayoritas, sementara puluhan kelompok etnis lain seperti Karen, Kanchin, San, dan Rohingya hidup di berbagai wilayah negara tersebut. Perbedaan kepentingan politik dan tuntutan otonomi sering memicu konflik bersenjata antara pemerintah pusat dan kelompok etnis. Di tengah situasi itu, militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw semakin memperkuat pengaruhnya. Pada tahun 1962, militer melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan. Sejak saat itu, Tatmadaw menjadi kekuatan dominan yang mengendalikan politik Myanmar selama puluhan tahun. Meskipun Myanmar sempat memasuki masa transisi demokrasi pada tahun 2011, pengaruh militer tidak pernah benar-benar hilang. Ketegangan politik akhirnya memuncak kembali ketika militer melakukan kudeta pada Februari 2021 dan menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Peristiwa inilah yang kemudian memicu gelombang protes besar dan memperparah konflik bersenjata yang masih berlangsung sampai sekarang. Nah, dari sejarah tersebut, kita bisa melihat bahwa akar konflik Myanmar sangat kompleks. Namun, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah etnis Rohingya. Etnis Rohingya yaitu kelompok minoritas muslim yang berada di bagian Rakhine. Selama bertahun-tahun, mereka mengalami diskriminasi, bahkan sampai tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Puncak krisis terjadi pada tahun 2017 ketika operasi militer besar-besaran memaksa ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke Bangladesh. Akibatnya, jumlah pengungsi Rohingya meningkat drastis hingga lebih dari 1 juta orang. Hingga saat ini, sebagian besar dari mereka masih tinggal di kamp pengungsian dengan berbagai keterbatasan. Karena adanya dugaan pembunuhan, pengusiran paksa, dan tindakan kekerasan yang sistematis terhadap Rohingya, pihak internasional menilai kasus ini sebagai dugaan genosida. Lalu apa yang dimaksud dengan genosida? Dan bagaimana hukum internasional memandang kasus ini? Berikut penjelasannya. Tapi sebelum itu, mari kita simak kekejaman Tatmadaw tidak berhenti di Rohingya. Pada bulan Februari 2021, militer telah melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil yang sah. Rakyat Myanmar melawan. Sejak saat itu, konflik bertransformasi menjadi perang sipil terbuka antara junta militer berhadapan langsung dengan pasukan pertahanan rakyat beserta sekutu-sekutu etnis mereka. Bukan hanya di kota-kota besar, di desa-desa terpencil, rumah dibakar, warga sipil dijadikan tameng, dan akses bantuan kemanusiaan diblokir. PBB telah mencatat ribuan nyawa melayang, ratusan ribu orang terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri.
menambah luka di atas luka yang bahkan belum pernah mengering. Ini adalah tanda bahwa rakyat Myanmar tahu mereka sedang berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri, yakni hak untuk hidup dalam negara yang tidak membunuh warganya sendiri. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana peran HHI dalam respon dunia yang berperan. HHI yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dan membatasi tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan berlebihan dalam konflik bersenjata. Dalam konflik Myanmar, ada dua pelanggaran berat yang sering dibahas, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan suatu kelompok etnis, ras, agama, atau dikaitkan dengan perlakuan terhadap etnis Rohingya. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran ini banyak dikaitkan dengan tindakan junta militer terhadap kelompok pro-demokrasi setelah kudeta 2021. Meski berbeda, keduanya merupakan pelanggaran yang serius dalam hukum internasional yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tingkat internasional. Lalu, apa yang dilakukan oleh dunia? Kasus genosida Rohingya saat ini sedang digugat oleh Gambia di Mahkamah Internasional atau ICJ. ASEAN juga mengeluarkan 5 poin konsensus, akan tetapi jalannya buntu. Junta militer Myanmar mengabaikan tekanan internasional karena masih mendapat dukungan politik dan senjata dari beberapa negara. Efeknya, konflik ini masih berlangsung sampai detik ini saat kita menonton video ini. Hukum humaniter internasional diciptakan bukan untuk menghentikan perang, tapi untuk menjaga batas kemanusiaan di dalam perang. Ketika hukum itu diinjak-injak seperti di Myanmar, kemanusiaan kita bersama sedang diuji. Saya Ringga Arsa Supriyadi dengan NIM 050207 24085. Saya Jovana Latif dengan NIM 050307 24110. Saya Zidan Asrafi Putra Laksono dengan NIM 05020724 103. Saya Asyam Nabil Mustafa dengan NIM 0504 0724 116. Saya Satria Dewa Brata dengan NIM 0502 0724 094. Saya Abdiki Syahrabuddin Akbar dengan NIM 0504 0724 115. Jangan mengabaikan, marilah kita peduli. Karena kemanusiaan tidak mengenal batas negara.